Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Syukur atas kuasa salibmu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia rela jadi hina. Terima kasih kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan, lebih dari yang ku harapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Oh. Syukur atas kuasa darahmu dan pengorbananmu. Bilur-bilurmu menyembuhkan, lebih dari yang ku harapkan. Oh, percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara
Yang ku pinta diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau, itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi.
have been faithful to me. Here I stand with an open heart, with all my breath I will praise your name. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, shalom semua, haleluya. Puji Tuhan, kami bersyukur bisa berjumpa dengan Anda pada siang hari ini di ibadah kita bersama, di rumah kita bersama bahkan. Dan setiap kita yang hadir baik onsite maupun live streaming, kami senang Anda bisa berada di rumah Tuhan saat ini bersama-sama. Baik, di momen 17 Agustus ini, di bulan Agustus ini kita tahu kita akan merayakan Hari Kemerdekaan. Saya mau ajak yuk supaya kita punya satu kebanggaan tersendiri untuk bangsa kita Indonesia. Ketika saya katakan merdeka, semua sama-sama katakan merdeka, begitu ya. Oke, kalau perlu lihat kiri kanannya juga bilang merdeka. Oke semua, siap? 1, 2, 3, merdeka! Oke, luar biasa. Jemaat Gereja Mawar Seron yang dikasih oleh Tuhan. Baik, kami juga menyambut Anda yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kami di tempat ini dan juga mungkin di live streaming. Kami senang Anda bisa bersama-sama dengan kami. Kalau ada, bisa lambaikan tangannya seperti ini di tempat di mana Anda berada, di tempat duduk Anda. Ada? Oke, puji Tuhan. Baik, bagi Anda yang baru pertama kali hadir, nanti setelah selesai ibadah ini, kami menantikan kehadiran Anda di Welcome Lounge, ruang Welcome Lounge. Posisinya ada di sebelah kiri pintu keluar. Ya, jadi nanti sementara Anda selesai ibadah dan mau ke pintu keluar, di sebelah kirinya Anda akan melihat Welcome Lounge. Di sana Anda akan diberikan keterangan lebih lanjut dan ada flyer tentang gereja ini supaya Anda bisa lebih mengenalnya. Baik, puji Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Dan jemaat bisa memasukkan amplop persembahan Anda ke kotak persembahan yang sudah disediakan ya. Di sisi-sisi yang sudah disediakan, di pintu keluar juga sudah ada. Dan juga mungkin bagi Anda yang ingin memberikannya secara elektronik, Anda bisa scan QRIS yang sudah disediakan juga di atas kotak-kotak persembahan itu. Dan bahkan bagi Anda yang saat ini lagi live streaming, Anda juga bisa memberikan persembahan lewat scan yang ada di layar nanti. Dan kemudian juga bisa mengaksesnya di GMS Church /give. Baik. Lalu kemudian ada kabar luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara yang berusia senior ya. 55 tahun ke atas katanya. Orang-orang yang sudah lebih dewasa dari kita-kita yang lainnya. Ada ibadah senior pada hari Kamis. Tanggal 18 Agustus. Di tempat ini jam 10.30 pagi. Jadi bagi Anda saudara-saudara jemaat Tuhan yang punya papa, mama atau bahkan engkong, emak yang rindu untuk bisa menikmati hadirat Tuhan dan beribadah bersama-sama. Ajak mereka, antar mereka datang di tempat ini. Pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus ini jam 10.30 ya. Dan bagi yang mungkin berhalangan gak bisa hadir karena mungkin orang tuanya sakit dan sebagainya. Tetap bisa mengikuti ibadah melalui live streaming di GMS Church. Ya, melalui YouTube maksud saya di GMS Church. Baik. Hari ini juga kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Jadi jemaat dipersilakan untuk ayo mempersiapkan diri dengan kita mendoakan anggur dan roti yang sudah dibagikan supaya betul-betul perjamuan kudus pada siang hari ini membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan Anda semua. Baik, dan yang terakhir akan ada konser CG Fun 2022. Ya, konser doa maksud saya. Konser doa CG Fun 2022 pada tanggal 17 Agustus ya. Bagi Anda yang lebih dekat di tempat ini, akan diadakan di tempat ini, di gedung ini, di SCC. Lalu bagi Anda yang berdomisili di timur, juga akan ada di sana sama jamnya, tanggal yang sama juga di gedung PCM ya. Lalu kemudian bagi Anda yang berdomisili di selatan, Surabaya Selatan juga akan ada di sana di gedung MCC.
Jadi semuanya kebagian untuk bisa terlibat dan mengikuti acara yang begitu luar biasa. Jangan lupa ya, tanggal 17 Agustus jam 7 malam konser doa CG Fun. Baik, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita akan mempersiapkan diri beribadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang menuntun kami dan menyertai kehidupan kami. Hari ini kami tahu Engkau ada dalam kehidupan kami dan Engkau membawa kami berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Biar kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini saat kami datang beribadah. Kami mau memberikan segenap hati kami. Kami juga mau memberikan persembahan kami. Dan saatnya ketika perjamuan kudus, kami juga mau menerima sekali lagi anugerah yang membuat kami tahu, membuat kami yakin dan teguh bahwa kami ada di dalam keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu yang luar biasa pada ibadah siang hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan di negeri ini. Hey. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhanlah Raja. Segala Raja. Seluruh pulau, bumi pun bersuka, oh, menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja. Segala Raja,
kebencian yang ada. Berbeda tetap kita satu. Katakan maju. Maju bersama kita melangkah. Nyalakan harapan yang telah sirna. Kebencian yang ada. Berbeda tetap kita satu. Indonesia, Indonesia. Katakan Indonesia, Indonesia. Oh, Indonesia, Indonesia. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Semua sing-singkan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Haleluya. Kobarkan semangat, jangan berlelah, ikuti detaknya bagi jiwa-jiwa merah. Oh, putih suci, bagi merah putih kami berdiri teguh. Kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan bagi keselamatanmu, hingga setiap lutut bertelut, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan. Semua sing-singkan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Kobarkan semangat, jangan berlelah, ikuti detaknya bagi jiwa-jiwa merah. Putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri. Semuanya kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan bagi keselamatanmu, hingga setiap lutut bertelut, semua lidah dan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Engkau Tuhan atas bangsa kami, Tuhan Yesus. Bernyanyikan bersama-sama. Oh, kami kan berjuang dan takkan menyerah. Kibarkan bagi keselamatanmu, hingga setiap lutut bertelut, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Dalam Yesus Tuhan, Yesus Tuhan atas merah putih. Amin. Yesus Tuhan atas merah putih. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yes, Lord. One more time. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Merah putih.
Ini hati kami Tuhan. Kerinduan setiap kami. Melihat kemuliaan-Mu dinyatakan lebih lagi atas bangsa-bangsa, atas negeri kami. Pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus. Pakai setiap kami lebih lagi. Biar kami membawa keluarga kami, teman-teman kami lebih lagi untuk mengenal Engkau. Untuk memuliakan Engkau bersama-sama setiap kami. Yesus, haleluya. Yesus, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahkan kuasa Roh Kudus. Oh, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Oh, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Oh, genapi firman-Mu, ya Tuhan. Oh, katakan biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh, ya Tuhan, negeri ini sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Oh, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh
kami, curahan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini. Oh, katakan sampai seluruh bangsa-bangsa, bangsa-bangsa dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi, oh, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi, oh, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, ini kerinduan hati kami, ini doa kami Tuhan. Oh, kita barabayasi, kita barabayasi, kita barabayasi. Haleluya. Oh, kita barabayasi, kita barabayasi, kita barabayasi. Yesus, oh, peduli, peduli, biarlah kemuliaan-Mu nyata di negeri kami, di negeri kami. Oh, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kira marabayasi kaya lama-lamayasi, korabayasi narabayasi. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, oh, di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Oh, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
cinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami mewakili bangsa Indonesia karena kami adalah orang Indonesia. Ini kerinduan kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Kami yang sudah menerima kasih karunia-Mu, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan tetap berjuang, kami akan selalu berdoa. Kami tetap berdoa bagi teman kami, keluarga kami, tetangga kami, orang depan kami, supplier kami, customer kami, orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Selamatkan mereka. Selamatkan mereka, pakai kami Tuhan. Pakai kami. Hari ini kami rindu Roh Kudus yang membukakan baik secara pikiran maupun secara hati. Bagaimana kami bisa dipakai Tuhan lebih untuk memenangkan bangsa kami. Kami rindu untuk, kami tidak tinggal diam, kami cuma menikmati kasih karunia Tuhan. Tetapi orang sekeliling kami pun bisa mencicipi kasih Allah melalui kami. Kami tahu kami nggak bisa, kami nggak mampu tanpa Roh Kudus. Oleh karena itu kami saat ini mengangkat tangan hanya karena berkata, kami nggak mungkin bisa hanya karena Engkau Tuhan. Urapi kami, kuatkan kami, mampukan kami, perlengkapi kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Roh Kudus biarlah Engkau yang bekerja. Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Tidak ada satupun yang terluputkan. Baik ada yang ada di tempat ini maupun yang ada di manapun Anda berada online. Roh Kudus akan berbicara dengan pesan-pesan kekal ilahi dari hati Bapa sendiri. Tanpa satu pun terlewatkan. Ada pesan khusus bagi setiap kita yang mendengarkan. Urapi kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan? Amin. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Anda duduk, Anda coba kasih salam kepada sebelah-sebelah Anda. Katakan, Roh Kudus mengurapi Anda. Silakan duduk dahulu. Sebelum saya mulai menyampaikan pesannya, saya rindu memberikan laporan kemenangan mengenai apa yang kami diberikan kasih karunia untuk melakukannya. Kami ber-12 berangkat ke Eropa untuk mengadakan mission trip. Pertama kalinya kami berjumpa dengan mereka. Padahal startnya itu cuma dari CG yang melalui Zoom. Kami mengucap syukur karena beberapa di antara mereka akhirnya bisa sempat mengunjungi kami. Beberapa minggu yang lalu ada yang dari tempat lain, hari ini sebenarnya ada orangnya di tempat ini juga datang dari tempat yang kami kunjungin. Kami mengucap syukur karena Tuhan ternyata bisa memakai orang biasa-biasa saja untuk bisa dipakai bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tolong dinikmati video laporan kemenangan Europe Shall Be Saved. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 19. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tibalah dia di Efesus. Efesus ini modern Turkey. Unik sekali negara ini. Sebuah negara ada dua benua, where east and west still meet. Timur dan barat ketemu. Seolah-olah secara profetik bicara tentang kita orang-orang Indonesia, Indonesians abroad.
Indonesians for the nations, orang Indonesia yang diaspora, di luar negeri, di mancanegara. Andalah Turki-Turkinya Tuhan. Andalah Efesus-Efesus itu. Where east, that's you. Anda orang Indo bukan? Orang Asia bukan? Meets west. Kami mengimani setiap doa yang sudah disampaikan, setiap firman yang sudah disampaikan. Kami imani, kami menarik kesimpulan karena kami percaya Roh Kudus sudah menginspirasi, Roh Yesus sudah mengarahkan. Dan kami mengambil kesimpulan. Allah memanggil kami, we are nothing. Tapi kalau ada panggilan Tuhan, izinkan kami berteriak seperti Yesaya berteriak, ini kami, utus kami. Amin. Kami berangkat Tuhan, in Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, receive right now. Receive right now. 15 kali, urapan 15 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati anak, hati bapa, hati dari Roh Tuhan sendiri saat ini, sekarang dicurahkan atasmu, meluap-luap lebih. It should be that real. It should be seorang delima yang Anda bisa pegang, seseorang yang mukanya hancur, keluar dari sini dia bisa tersenyum dengan hati damai karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. God has put you there, has placed you there for winning purposes. Jangan sampai kita itu survival mode. Kita itu harus selalu salvation mode. Bukan survival, salvation. Puji Tuhan, laporan kemenangannya ada 18 orang dibaptis selama kita mission trip itu. Hari ini saya mau membagikan mengenai salvation mode. Tuhan Yesus Kristus itu pelayanannya di bumi, itu tujuannya untuk menyelamatkan. Dari awal sampai akhir, Tuhan Yesus itu memberikan penjelasan dan memberikan contoh bahwa tujuan Tuhan itu untuk menyelamatkan jiwa demi jiwa, satu persatu. Di Alkitab, di 4 gospel, 4 buku pertama di dalam perjanjian baru, itu banyak sekali cerita bagaimana Tuhan Yesus itu menyelamatkan, berbincang-bincang dan memberikan kasih karunia-Nya, membuka pintu kasih karunia-Nya kepada berbagai jenis tipe manusia yang ditemuin Tuhan Yesus. Di tengah-tengahnya juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus berkhotbah kepada banyak orang. 5.000, ada 5.000 diberikan makan, 4.000 diberikan makan. Setiap orang yang datang, banyak yang berkerumun. Ada kata-kata banyak, ada kata-kata jumlah yang ribuan. Tetapi biarlah kita hari ini bersama-sama mengerti bahwa jumlah banyak itu cuman total dari satu persatu jiwa yang Tuhan temui. Alkitab menunjukkan contoh-contohnya. Tadi pagi saya bercerita mengenai wanita Samaria. Kemudian yang jam 10 saya bercerita mengenai anak bungsu dan anak sulung. Setiap angka yang banyak itu terdiri dari satu cerita demi satu cerita. Setiap manusia, setiap jiwa itu ada latar belakangnya sendiri, ada ceritanya sendiri, ada kesulitannya sendiri, ada kesakitannya sendiri, ada problem hatinya sendiri-sendiri, dan Tuhan itu membuka pintu kepada semua orang. Sebentar lagi kita di bulan September akan mengadakan CG Fun. Itulah deklarasi atau ekspresi dari salvation mode yang kita mau lakukan. Kita meniru jejak kaki
dari Tuhan Yesus Kristus bahwa hidupnya itu untuk menyelamatkan. Biarlah Gereja Mawar Syaron mengambil contoh Tuhan Yesus Kristus. Gereja Mawar Syaron juga mau menjadi orang-orang yang menyelamatkan. Melalui Cigevan, ini ekspresi kita. Kita juga mau menyelamatkan jiwa demi jiwa. Bukan hanya acara besarnya, tetapi setiap orang yang ada di dalam CG juga akan menyelamatkan. Berarti nanti setiap kita diajak untuk mencari jiwa baru, atau kalau kita sebutnya adalah very important person, VIP-nya. Orang-orang yang kita dan Tuhan kasihi, yang memang Tuhan rindu untuk diselamatkan. Hari ini saya memberikan contoh, cuman 5 contoh. Tipenya lebih banyak lagi. Saya sudah temukan paling tidak 12 cerita khusus. Satu orang demi satu orang. Hari ini saya baru bagikan 5 saja. Yang Tuhan dengan sesabar itu hadapin satu persatu. Jadi angka 5.000, angka 4.000, angka banyak. Itu semua startnya dari 1 jiwa demi 1 jiwa. Sama dengan Gereja Mawar Syaron yang punya misi 1000 gereja 1 juta murid. 1 juta muridnya kadang menimbulkan perkataan ambisi mungkin, perkataan banyak sekali mungkin, perkataan tidak mungkin, perkataan cercaan, perkataan agresif. Mungkin muncul seperti itu, tetapi sebenarnya ini cuma ekspresi saja. Kerinduan, teriakan kita untuk menyelamatkan bangsa. 1 juta. Di antara 240 lebih juta bangsa Indonesia, itu apa artinya? Belum lagi yang mau kita selamatkan bukan hanya bangsa Indonesia, tapi bangsa-bangsa bahkan sampai Eropa, itu sudah 500 juta lebih. Dari 500 sampai 270, 250, kan cuma 1 juta. Itu enggak ada ambisinya. Kita ini cuma berkata, Tuhan, kesempatanku cuma bisa 1 juta. Mungkin enggak ya Tuhan? Izinkan kami menyelamatkan 1 juta. Dipakai untuk menyelamatkan. Yang menyelamatkan tetap Tuhan Yesus. Bukan kita. Anda tadi lihat ada 18 orang dibaptis. Semua kasih karunia Tuhan. Hari ini, yang siang hari ini, saya mau ajak Anda melihat. Ini salah satu tipe yang Tuhan Yesus juga temui. Ini yang menjadi salah seorang sepertinya targetnya Tuhan. Judulnya sih, keselamatan bukan dengan kekayaan. Ini kita dapatkan dari satu cerita dari Lukas 18. Kita mulai ya, Lukas 18, mulai dari ayat 18. Kata-katanya, kalau di Alkitab saya, ada judulnya, judul perikopnya adalah, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kita baca ya ceritanya. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kata-katanya di sini adalah seorang pemimpin, kata-katanya. Ini kan yang di Lukas. Tetapi ini yang Markus, Matius, dan Lukas itu membentuk cerita yang sama tapi sedikit berbeda cara pandang dan cara reportingnya. Mungkin Lukas yang melihat dia, melihatnya sebagai seorang pemimpin. Tidak ditambahin kata-kata kaya. Saya nggak ngerti apakah, kenapa, mungkin karena Lukas juga orang kaya. Jadi kalau ngelihat orang ini, ya biasa-biasa aja. Sih kaya itu kan relatif ya. Jadi bagi dia, ini orang punya posisi. Jadi ini orang disebutnya di Lukas loh ya, seorang pemimpin. Tetapi kalau di Markus, kata-katanya dia itu orang kaya. Orang kaya berarti mungkin yang menulis Markus kalah posisinya. Lukas itu seorang dokter dan juga orang terpandang. Jadi mungkin saja Lukas ini memang orang yang punya kemampuan.
Jadi dia ngomongnya orang kayak begitu ya biasa aja, nggak kaya sih. Cuman punya posisi aja, makanya disebut orang pemimpin. Markus mungkin nggak punya posisi dokter atau apa, dia ngomongnya ini orang kaya. Uniknya Matius mencatatnya dia itu orang muda. Ada kemungkinan Matius lebih tua. Jadi kalau ngelihat orang ini lebih muda, berarti Lukas mungkin posisinya sama mudanya, jadi ya nggak ngelihat dia muda, malah mungkin lebih tua dari dia. Kadang reporting itu beda ya, persepsi. Jadi kalau Anda baca, Anda pikir, kok ini salah ya, beda? Enggak, cuman perspektif orang yang menulisnya berbeda-beda. Tapi kalau dicampur jadi satu, kita melihat bahwa orang ini yang sedang dibicarakan ini, orang yang punya posisi, punya potensi, punya kekayaan. Dia punya semuanya. Harta benda punya, posisi punya, masa depan punya, dia masih muda. Ini orang punya segalanya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebelum ayat ini, di Lukas 10 ayat 25, ada pertanyaan sama yang muncul. Pertanyaan sama yang kata-katanya, apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi yang bertanya ini adalah orang Farisi. Tujuannya bukan bertanya dengan terus terang, tetapi untuk menjebak. Tujuannya untuk mengecek apakah Tuhan Yesus itu sampai levelnya di mana kerohaniannya. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan karena ingin tahu. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus sama dengan saya standarnya. Pertanyaannya hanya untuk ngecek. Pernah nggak Anda ketemu dengan orang yang bertanya itu bukan dengan tujuan ingin tahu untuk dirinya sendiri. Tapi ingin tahu siapa Anda. Kami melayani di CG, sering berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini. Ada yang pertanyaannya itu murni tulus. Pertanyaannya itu, ya nanyanya itu dengan istilah hormat ya. Maksudnya benar-benar, saya nggak mengerti ini. Apa artinya ya? Tapi ada yang tanyanya itu, jadi orang Israel itu mengelilingi Yeriko berapa kali? Itu bukan nggak tahu, menebak ya. Saya setahu apa? Berapa kali coba? Ada yang tahu gak? Berapa kali ngelilingi tembok Yeriko? Ada yang tahu gak? 13 ya? Ya ini ketahuan memang sudah ikut CG kali ya. Dulu saya mikirnya 7 kali. Saya pernah dengan bangga, lu 7 kali kan? Itu keliru ya kan? Ketahuan gitu loh. Ketahuan levelnya di mana. Ada orang-orang sengaja tanya itu untuk mengetahui levelnya di mana. Entah itu level kepandaiannya atau level kedalamannya, level hikmatnya, level perhatiannya, level kasihnya. Kadang kita tanya Tuhan juga untuk ngetes. Anda pernah nggak ngetes Tuhan? Nggak pernah ya? Anda pernah nggak bertanya-tanya, Tuhan ayat ini kok nggak terjadi? Pernah nggak tanya? Terutama kalau berhubungan dengan berkat Anda. Pernah nanya nggak? Nggak pernah ya? Tuhan mana 30, 60, 100 kali lipat? Anda nggak pernah nanya? Saya sudah pernah beli loh. Saya sudah pernah memberi. Mana 30, 60, 100 kali lipat? Anda nggak pernah nanya ya? Wow, Anda itu benar-benar luar biasa ya. Saya dulu nanya soalnya. Saya nanyanya tapi rasanya bukan nggak tahu. Saya ngetes. Karena saya sudah baca 30, 60, 100 kali lipat. Saya nanyanya, di mana 30, 60, 100 kali lipat? Pertanyaan saya itu ketidakpercayaan. Pertanyaan saya itu mempertanyakan powermu di mana Tuhan? Katanya ada di Alkitab. Mungkin enggak ya? Kita itu datang kepada Tuhan seperti ini. Ini ada seorang pemimpin. Posisinya tinggi, dia punya posisi, dia kaya, punya potensi. Jadi dia itu berhasil pandai, baik lagi kalau pemimpin. Dia dianggap dipandang orang baik, dipandang dunia, dia punya kekayaan. Masih ada masa depan panjang. Dia nanyanya gara-gara apa ya? Karena sebelumnya yang nanya ini, untuk menjebak.
Jadi kata-kata yang di sini, guru yang baik, itu sarkasme atau benar-benar menghargai Tuhan Yesus sebagai guru. Karena kalau dia seorang pemimpin, ada kemungkinan dia ini salah satu orang yang paling luar biasa di Israel. Karena kalau disebut pemimpin itu biasanya masuk Sanhedrin itu cuma 70 dari ratusan ribu bahkan jutaan orang Israel di zaman itu. Seluruh Israel dimanapun seluruh dunia itu dipimpin oleh 70 orang ini. Berarti ini benar-benar orang terpilih. Biasanya orang-orang yang sudah cukup senior. Entah 50 tahun ke atas atau bahkan 60 tahun ke atas. Orang yang sudah terkenal sebagai pemimpin, pengajar, orang yang hebat. Kalau orang ini disebut pemimpin, dia muda. Ini orang jenius. Kalau enggak dia itu orang aristokrat yang sudah terkenal sejak papa mamanya. Sehingga dia sejak kecil sudah dididik sehingga dia bisa dipercaya jadi pemimpin. Berarti dia ini spotless. Tidak ada salahnya. Datang pun mungkin dengan kalau zaman sekarang datang dengan Mercy. Bajunya keren. Dia melayani posisinya. Kalau datang ke ibadah pakai dasi. Berarti dia pelayan. Dia ini orang yang mungkin pemimpin anggota CG, pemimpin CG anggotanya banyak. Dia biasa khotbah, banyak orang melayani dia. Datang berdoa kepada Tuhan, guru yang baik. Sarkastik apa enggak? Ini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Saya mengajaknya sih, lebih baik kalau kita datang kepada Tuhan. Kalau Anda mau memuji dia, puji dia setulus-tulusnya. Jangan cuma ngetes. Engkau Allah yang berkuasa, mana 30, 60, 100 kali lipat. Kalau mau ngomong berkuasa, berikan pujian berkuasa yang baik. Alkitab tidak mencatat orang ini arahnya kemana. Tapi ada kemungkinan dia ini tulus. Dia berkata guru yang baik. Seorang pemimpin, seorang guru yang mengakui guru yang baik. Berarti Tuhan Yesus dia hormatin. Dia menghormati Tuhan Yesus dengan luar biasa. Dia sendiri orang jenius. Dia sendiri orang yang terpercaya. Dia sendiri orang yang ternama, terpandang. Dia ada kemungkinan namanya pemimpin itu biasanya guru, Sanhedrin, dia juga ikut ngajar. Tetapi dia masih mau memposisikan Tuhan Yesus sebagai guru. Tapi lihat ya, bukan Tuhan ya, guru. Jadi yang dia hormati adalah pengetahuan. Dia melihat bahwa apapun yang dia capai, dia sampai di sana sebagai seorang pemimpin muda dan kaya. Itu karena yang dia lakukan. Dia bertanya, apa yang harus ku perbuat? Ini orang begitu yakin dengan kemampuannya. Dia begitu yakin dengan talentanya dan yang dia punya. Apa yang harus ku perbuat? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Oh, ini orang confident banget. Judulnya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Mestinya saya tulisnya berarti keselamatan bukan dengan kepandaian, kekuatan, kepandaian, confidence. Banyak. Ini saya cuma pilih salah satu sifatnya dia kaya. Tapi orangnya penuh dengan, dia itu orang baik, dia itu terpandang, dia itu dari keluarga baik, dia itu kaya, pandai, semuanya bisa mampu. Makanya dia datang pada Tuhan, what can I do? Untuk masuk surga. Saya dari sini aja belajar. Mungkin enggak ya? Kita kadang doanya terlalu sombong. Mungkin enggak doa kita itu rada ngetes. Mungkin enggak doa kita itu lebih terlalu berat di dalam masalah perbuatan kita. Ujung-ujungnya loh, keselamatan kita ini karena kasih karunia. Siapa yang percaya katakan amin. Bahkan sebenarnya di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus ini menangkap kebalikannya dari seorang muda, kaya, terpandang, dan pemimpin ini.
Dia datangnya dengan perkataan, apa yang harus ku perbuat? Secara teologis saja. Padahal dia ini guru teologi ya. Sudah salah. Bagaimana bisa memperoleh hidup yang kekal? Jangan sampai kita salah menangkap. Dari satu ayat ini saja kita harus belajar. Kita datang ke gereja karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa melayani karena kasih karunia Tuhan. Kita punya talenta karena Tuhan yang menciptakan kita. Kita punya pekerjaan yang baik karena Tuhan yang memberikan kesempatannya. Kita dapat berhasil karena Tuhan yang mencurahkan berkatnya. Jadi sebenarnya kita ini cuma bisa berterima kasih kepada Tuhan. Siapa yang percaya, katakan kepada Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ngadep ke atas gitu lah ya. Paling enggak katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena orang ini baik. Dia tapi bisa berkata, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau Anda jadi yang ditanyain, Anda mengerti ayat Efesus 2 itu. Kira-kira Anda jawabnya bagaimana? Apakah Anda menjawabnya dengan sarkasme balik? Dan Tuhan Yesus menjawabnya dengan pertanyaan balik. Tapi Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Penuh dengan belas kasihan. Diseriusin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawabnya, jawab Yesus. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Dari situ ada ditanggapi, setiap kali kata-katanya ditanggapin. Kata-katanya baik. Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Itu dua macam sih. Yang satu mengajarin dia, yang kedua mendeklarasikan. Yang pertama adalah ngajarin dia bahwa satu-satunya yang baik adalah Allah. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mendeklarasikan, kalau kamu tahu bahwa aku baik, kamu tahu bahwa aku ini Allah, kenapa kamu panggil guru? Jadi dua pelajaran sekaligus dalam satu kalimat, diseriusin sama Tuhan Yesus. Karena kalau seorang pengajar itu setiap kata itu harus penting sekali. Seorang pemimpin, setiap tindakan dan perkataannya itu menjadi contoh. Jadi Tuhan Yesus mau memberikan pengajaran kepada seorang pemimpin dan pengajar jemaat. Kalau Anda mau ngomong yang benar kan gitu. Kalau memang baik, satu-satunya yang baik Tuhan. Tapi kalau kamu tahu aku baik, kenapa kamu gak panggil aku Tuhan? Dua-duanya diajarkan dengan spesifik. Kemudian ayat 20. Engkau tentu mengetahui sih, Tuhan Yesus juga mengerti. Ini guru ini. Ini pengajar juga. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Kata-katanya Tuhan Yesus demikian. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 21, luar biasa orang ini. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, luar biasa ini orang. Tadi kan saya beritahu ini ada kemungkinan ini orang sudah dari dahulu. Ini mungkin keluarganya juga keluarga guru dari dulu. Jadi sejak kecil sudah dididik mengenai hukum Taurat. Sejak dari dulu sudah diatur, diajarin, diatur. Dan dia gak pernah luput. Tapi tolong dilihat sedikit. Saya mau ajak Anda melihat bahwa Alkitab itu tidak random. Tuhan Yesus itu juga tidak pernah menjawab dengan sembarangan. Kalau Anda lihat, ini ada berapa hukum. Ini istilahnya Tuhan Yesus itu mengatakan mengenai 10 hukum Allah yang merangkum seluruh hukum Taurat. Di sini ada kata-katanya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Berarti ada berapa itu? Ada 5 ya? Ada 5 ya? Padahal ada 10 hukum. Kenapa kok 5? 5 ini urutannya ya. Tadi itu urutannya adalah yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, kemudian 5. Yang ke-5 diulangi. Yang 1 sampai 4 itu kepada Tuhan. Jadi anggap aja dia nggak ngomongin yang mengenai 4. Ini berbicara mengenai perbuatan baik kepada manusia. Itu dia nyebutin, mestinya kan 6 sisanya. Tapi dia cuma nyebutin 5. 1 hukum tidak disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lupakah? Tidak. Tidak lupa. Sama sekali tidak lupa. Tapi saya percaya karena Tuhan Yesus tahu.
Dengan sengaja dia menyebutkan yang dia sudah lakukan. Tuhan Yesus berkata, kamu ini itu, dan dia dengan bangga. Sudah aku lakukan semuanya sejak muda lagi. Kayaknya sepertinya lewat. Saya rasa orang muda ini, kadang saya tidak mengerti apa yang mendorong dia untuk mencari Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa dia mengerti bahwa dia mengerti 10 kumalah. Dia datang hanya seperti membuat Tuhan Yesus Kristus seperti sebagai, apa ya istilahnya itu, certification body. Tahu nggak? Kalau Anda punya perusahaan yang ada ISO-nya, itu Anda butuh yang mensertifikasi. Datang itu diberikan cap. Ya, Anda lulus gitu ya. Kayak ujian negara gitu sepertinya ya. Saya mengerti, saya tak punya pengetahuannya. Kadang datang ke ujian hanya untuk membuktikan saya pandai. Saya lulus gitu loh. Jadi dia datang kepada guru yang baik. Ada kemungkinan enggak ya? Jadi saya sudah mulai meragukan lagi. Kita sama-sama baca. Apakah orang ini tujuannya datang kepada Tuhan Yesus untuk cari tahu atau minta cap? Kalau dia diakui sebagai orang yang baik, lebih bangga lagi. Apa yang dia kejar sebenarnya? Mungkin enggak ada di antara kita yang melayani itu hanya untuk mencari pengakuan manusia ternyata. Datang melayani dengan baik, bukan karena sepertinya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini orang yang jahat, berikan aku kesempatan untuk melayani balik. Tapi datang, aku ini baik loh, aku ini baik loh, aku ini baik loh. Kayak setiap kali yang dia lakukan, datang ke ibadah, aku ini baik loh, aku loh beribadah. Kadang kita mengangkat tangan untuk menyembah itu, aku ini baik loh, lihatin, aku ini baik loh. Kayak sepertinya aku baca Alkitab itu kalau dilihat orang gitu loh kayaknya. Seperti menunjukkan aku ini baik. Dan Tuhan Yesus itu berkecapnya. Kalau iya, Tuhan Yesus yang ngakuin aku baik kok. Apakah itu yang dikejar? Soalnya saya ini berkata demikian ini negatif sekali ya. Karena apa? Ini kata-katanya orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ini kaya apa? Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Apa maksudnya? Orang kaya susah. Kalau dia merasa aku punya posisi, kaya dengan posisi. Merasa punya pengetahuan, aku kaya dengan pengetahuan. Kaya dengan pujian manusia, kaya dengan talenta, kaya dengan jabatan. Susah masuk surga akhirnya. Harus datang dengan miskin dan berkata, Tuhan, yang aku punya loh dari kamu, aku mestinya gak punya apa-apa. Tuhan, talenta aku pun loh, engkau yang memberikan aku lahir sudah dapat. Aku gak bisa usaha apapun kok. Kalaupun aku berhasil, engkau yang bukakan pintu Tuhan. Kalau engkau gak bukakan pintu, engkau harus di hadapan Tuhan. Harus punya sikap hati miskin. Karena engkau merasa kaya, tiba-tiba engkau datang pada Tuhan, aku telah. Aku sudah sejak dahulu. Apa yang harus ku perbuat? Ternyata dia cuma minta cap. Ayat 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dahulu waktu pertama kali saya baca Alkitab Perjanjian Baru dan lewat ayat ini, saya takut banget. Saya ngaku ya, ini dulu ini tahun 98 kira-kira. Mulai baca Alkitab. Saya 96 sudah masuk Gereja Mar Sharon, gak baca Alkitab. Mulai bacanya 98, saya ngaku ini. 98 awal saya baca-baca, saya mikir, hah? Tahu ini artinya bagi saya, waduh disuruh miskin ini. Kayaknya semua disuruh jual loh. Semua harus jadi, apa ya maksudnya ini ya? Saya ini pusing waktu itu kayak menakutkan ya. Ikut Tuhan itu menakutkan kayaknya. Loh berarti aku gak boleh punya rumah. Berarti aku gak boleh punya mobil. Kayak gak boleh punya karir gitu loh. Sepertinya harus dijual semua. Tapi sebenarnya setelah lama saya baru mulai mengerti.
Ayat 22 ini ingat, tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda. Tadi dari 10 hukum yang Tuhan Yesus tanyakan kepada orang muda kaya dan pemimpin ini, ada satu hukum yang belum disebutkan, yaitu nomor 10. Hukum ke-10 adalah, dalam bahasa Inggrisnya, do not covet, atau jangan mengingini. Jangan mengingininya itu berdasarkan list. Rumah orang lain, istri orang lain, barang orang lain, semua punyanya orang lain. Punyanya orang lain, jangan mengingini, jangan mengingini. Tidak ditanyain oleh Tuhan Yesus. Ditanyainnya dalam bentuk. Karena orang ini ternyata punya kekayaan, jual semua. Kamu mengingini kekayaan atau enggak? Kekayaan yang engkau kejar ini supaya engkau kelihatan dapat pujian dari orang lain atau tidak. Engkau cari pujian manusia atau tidak. Tuhan mengetes. Kalau dia bilang, aku sudah lakukan semua kecuali yang ini. Tuhan Yesus itu tahu. Mungkinkah kita datang kepada Tuhan? Saya dulu juga perasaannya seperti orang kaya ini. Waktu kami, wah susah ngikut Tuhan Yesus. Berarti ketahuan ya, saya nggak lulus hukum ke-10. Karena di dalam hati saya pingin jadi orang kaya. Saya itu sejak lulus sekolah, sepemikiran saya itu saya punya standar. Tahun berapa saya harus punya mobil apa? Tahun berapa punya apartemen di mana? Tahun berapa punya barang apa? Tahun berapa? Saya ini punya target seperti itu. Jadi di dalam hati saya yang terdalam, gak ada yang tahu toh. Ya baru sekarang ini saya ceritain kan. Saya ini mengingini. Tahu kenapa mengingini? Karena saya ngelihat orang ini masih muda punya apartemen, orang ini masih muda punya mobil ini, orang ini masih muda punya bisnis ini. Saya pingin itu semua, saya ini mengingini orang ini, orang itu, orang ini. Ternyata dalam hati saya itu, saya tidak menyerahkan Tuhan. Tuhan mau pakai saya kemana? Saya mengingini jabatan orang ini. Saya mengingini rumah orang itu. Saya mengingini mobilnya orang itu. Saya mengingini karirnya orang itu. Saya mengingini kehormatannya orang itu. Jadi itu saya gabung jadi satu. Jadi itu menjadi target kehidupan saya. Saya orang Kristen padahal. Saya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk aku mendapatkan ini? Melayanilah, saya melayani. Saya pikir kalau saya layani, saya mendekat kepada ini. Kalau sampai Tuhan berkata, jual semua itu. Jual mimpimu. Hapuskan ambisimu. Lepaskan semua. Coveting, dalam bahasa Inggrisnya covet itu lebih baik daripada mengingini. Mengingini itu enteng. Covet itu mengirikan apa yang orang lain miliki. Orang kalau covet itu ngelihat orang lain berhasil, kita ini marah sama Tuhan. Tuhan, aku loh yang melayani, kenapa aku gak berhasil seperti dia? Covet itu ngelihat, wih keluarga ini bahagia ya, kenapa keluarga aku gak bahagia? Marahnya sama Tuhan. Ngelihat suami atau istri atau anak orang lain, anaknya kok baik. Tuhan kenapa anakku nakal? Tiba-tiba Anda menghakimi kiri kanan, menghakimi Tuhan, nggak bikin anak-anak bandingkan. Itu sifat yang sangat jelek. Ujung-ujungnya Anda menjadi sangat kiasu nanti. Kiasu itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Itu bahasa Jerman, bukan orang Jerman nggak ngerti ini. Ya, kiasu itu apa ya? Kompetitif sekali gitu. Pingin sekali pokoknya mencapai yang terbaik. Benchmark apapun diambil, saya pingin yang jadi yang terbaik. Kalau ada orang pinter, bila perlu saya menjadi yang paling pinter, orang itu dibikin sakit supaya dia paling pinter. Ya pokoknya begitulah. Saingan, bukannya kita dididik itu. Kita dididik kalau toko di mall ini, yang satu kategori, rame mana. Loh, ayo pasti Anda ngecek kan. Ayo yang bisnismen ngaku lah. Benar gak? Anda rasanya gak bisa melepaskan kalau dia lebih rame. Kita yang harus paling rame. Pokoknya gitu. Loh ya saya setuju. Itu memang setiap bisnismen juga kayak begitu. Tapi kalau itu dasarnya dari mengingini. Itu ujung-ujungnya jadi dosa. Kenapa kok jadi dosa? Karena hanya gara-gara ini. Satu poin. Dia sudah melakukan semuanya. Dia pelayanan. Dia ini menggambarkan orang gereja loh ini. Ini menggambarkan orang yang sudah selamat. Ini menggambarkan orang yang sudah pelayanan. Ini menggambarkan orang yang sudah mengajarkan orang lain. Tetapi hanya gara-gara satu poin kecil sepertinya. Tapi bagi dia besar. Tiba-tiba
Diberitahukan suruh jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang yang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu sepertinya sesuatu yang impossible bagi dia. Gak mungkin. Kekayaanku inilah hasil bukti bahwa aku ini pandai. Hasil bukti bahwa aku ini jenius. Hasil bukti bahwa aku ini baik. Karena di zaman itu, kekayaan itu tanda berkat Tuhan. Jadi kalau orang itu kaya, dia mendapatkan favor dari Tuhan sepertinya. Tuhan sayang sama dia. Jadi kalau dihilangkan kekayaannya, lalu berarti orang kan gak nganggap saya diberkati Tuhan, nanti saya dianggap orang jahat. Jadi akhirnya ini yang di ayat 23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Apa yang menyebabkan Anda tidak bisa mengikuti Tuhan? Saya pernah mendengar ada orang-orang waktu datang ke CG, dia ngomong, tolong kau doakan. Kami mengalami masalah dalam bisnis saya. Oke, kita doakan bersama-sama. Setelah beberapa tahun, bisnisnya makin berhasil. Dia makin hilang dari CG. Makin berhasil, dia makin tidak datang. Kalau ditantang, ayo melayani Tuhan lebih. Ayo ajak jiwa. Jawabannya, sorry, saya ini sibuk sekarang. Saya ini kerjaannya banyak. Saya ini harus sering lembur. Saya harus begini. Jadi akhirnya, dulu yang pertama kali datang kepada Tuhan dengan rendah hati, minta kepada Tuhan. Setelah diberikan kekayaannya, malah dia mundur. Waktu diberitahukan sebenarnya enggak usah jual semua, cuman sisakan waktu aja deh. Paling enggak Anda melayani. Anda berkata, maafkan nanti saya kehilangan omset. Nanti cari ayat apapun yang untuk meyakinkan bahwa inilah pelayanan saya. Sepertinya begitu, pelayanan saya adalah di marketplace. Cari uang maksudnya. Istilahnya kan begitu ya. Tuhan itu, makanya ada ayat yang berkata, pilihannya ilah zaman sekarang itu, Mamon dan Tuhan Yesus. Karena zaman sekarang ini yang paling sering sneakily, jadi secara sneaky, tidak disadari, itu nanti tiba-tiba prioritasnya menjadi muncul di atas, itu adalah mengenai harta dan kekayaan. Saat prioritas kita di atas, tiba-tiba keputusan jika disuruh milih antara kekayaan atau Tuhan Yesus. Ngikut Tuhan atau tetap kaya. Ini pilihan loh. Hilangkan kekayaanmu, ikut aku. Tapi orang ini dengan jelas dia memilih kekayaannya. Padahal Alkitab itu kan berkata, di Matius 6 ayat 19 dikatakan demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini menunjukkan bahwa di Lukas 18 ayat 23, orang ini saat menjadi sedih dan dia berpaling dari Tuhan Yesus Kristus. Dia memilih Tuhan Yesus Kristus. Dia memilih untuk menyimpan harta di bumi. Dia tidak mau menyimpan harta di surga. Ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saya mau fokus di ayat 26. Ayat 26 ini berkata bahwa, dan mereka yang mendengarkan itu berkata, di kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa muridnya yang bertanya.
Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi saya menebak bahwa murid-muridnya itu ada yang kaya. Karena kalau enggak, ngapain dia nanya? Kalau dia merasa miskin, dia nggak perlu nanya. Karena dia yang bertanya ini mengeneralisasi, nggak keluar. Ya itu dijadiin satu. Siapakah yang dapat diselamatkan? Kenapa ya kok cantol begitu ya? General, nggak bisa keluar ya. Sampai sekarang, kadang begitu ya, ada kata-kata yang nggak bisa keluar. Siapa yang dapat diselamatkan? Berarti dia anggap bahwa kalau orang kayak ini pemikiran saya. Loh, kalau harus dijual semua, terus gimana? Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Karena Alkitab itu ternyata mencatat, Abraham itu orang kaya, Daud itu orang kaya, Ishak itu orang kaya, Yakub itu orang kaya. Banyak orang kaya yang masuk surga gitu lah, masuk kerajaan Allah. Ini bukan masalah kayanya, masalah hatinya. Dan ternyata di kitab yang lain di Perjanjian Baru, Sakeus itu orang kaya. Itu mungkin lebih kaya dari orang ini karena dia sistemnya mafia, lebih kaya lagi. Ini keluarga baik-baik, belum tentu mencuri. Kalau Sakeus itu mafia, lebih kaya luar biasa. Dia mendominasi kota. Itu aja bisa diselamatkan. Berarti ini bukan masalah berapa angka rupiah Anda, tapi masalah hati Anda. Jadi jika dilihat seperti ini, apakah orang kaya, muda, dan pemimpin ini butuh diselamatkan? Orang ini masuk surga atau tidak? Jika sebentar lagi ada Cik Evan, cara pandang Anda melihat, jangan hanya Anda melihat orang-orang yang di luar gereja. Karena bisa-bisa ada orang yang sepertinya di dalam gereja, sepertinya pelayanan, tetapi hatinya masih tidak menuju kekekalan. Hatinya masih nempelnya pada harta. Ada orang-orang yang tetap butuh keselamatan. Apakah mereka semua akan menerimanya? Ya nggak mesti kalau mereka merasa kaya. Tetap aja nggak bisa selamat. Tapi kan Tuhan itu baik. Even meskipun orang yang seperti ini pun, Tuhan tetap bisa buka pintunya untuk keselamatan. Saya mau berikan satu contoh. Baru-baru ini waktu kami ke Eropa, saya menemui satu orang. Ini orang ya bisnismen juga. Dia bukan anggota CG kami. Dia datang hanya nganterin orang lain yang kenalan dia untuk dibaptis. Jadi datang ke gereja hanya karena sungkan. Tapi dia sempat dengan sabar mendengarkan setiap khotbah. Itu dari Sabtu sampai Minggu itu dapat 4 khotbah paling tidak. Tapi karena dia bukan anggota jemaat, kelihatannya seperti tamu, saya tidak terlalu berbicara kepada dia. Sampai satu titik kita harus berjumpa lagi di hari Seninnya, bukan hari Minggunya, hari Seninnya. Dan karena yang temannya yang dibaptis itu masih perlu mengisi administrasi atau apa, dia yang nganterin temannya. Nah, karena temannya ini cewek dan ini cowok orangnya, yang cewek ngomong-ngomong sama istri saya, sama yang cewek-cewek yang lain mengenai administrasi ngomong-ngomong. Jadi saya sama dia duduk diam di lobi hotel, bingung, krik-krik saya bingung ya toh. Ini mau ngomong apa ya? Ini by the way ini orang bule, jadi kelihatannya pengusaha sukses dan lain-lain. Tapi ya saya percaya ayat Tuhan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Jadi saya coba aja buka. Apa kabar gitu ya. Ceritanya ternyata dia tiba-tiba tidak saya sangka karena saya pikir dia ini orangnya cool, diam-diam aja. Tiba-tiba dia mulai ceritakan. Saya cuma tanya gimana kabarnya bisnismu gitu ya. Tiba-tiba dia ceritakan bahwa dia mengalami masalah. Gara-gara pandemi bisnisnya parah. Dan karena dia mulai ceritakan, dia mulai terbuka. Sesuatu yang saya pikir cuma basa-basi, munculnya malah dia menceritakan semua masalahnya. Saya merasa bahwa dia itu ternyata ada butuhnya ya. Gak semua orang kaya gak butuh, ternyata ada orang kaya yang butuh gitu ya. Jadi saya tanyakan, mau didoakan? Ternyata dia mau, saya doakan. Puji Tuhan, dia dijamah Roh Kudus. Dan tiba-tiba dia menangis. Karena saya melihat ada jamahan Tuhan, saya tawarkan lebih. Kamu sudah pernah dibaptis belum? Enggak pernah. Jadi saya tantang dia.
Mau nggak kamu dibaptis? Loh ini hari Senin, acaranya itu hari Minggu. Anda lihat tadi dari laporan kemenangan, kita itu mengadakan baptisannya semua itu pakai semuanya bukan yang permanen, semuanya itu temporary. Jadi buat kolam renang sementara yang dari plastik itu loh, diisi air sementara. Ya sudah diselesaikan, diringkas, sudah nggak ada. Jadi bagaimana caranya? Hotel-hotel kalau di Eropa kebanyakan nggak ada bathtubnya. Semuanya cuma shower saja. Jadi gimana caranya membaptis? Tapi ternyata dia itu terjamah oleh Tuhan. Dia berkata, saya akan pikirkan. Saya beritahu, saya nanti ke tempat ini. Oh itu dekat rumah saya. Ya kalau kamu mau baptis, saya mau datang. Saya ngomong begitu. 2 jam kemudian dia telepon. Saya siap untuk dibaptis. Wah kita sukacita setengah mati. Kita dijemput oleh dia. Dia ternyata cerita, saya ini sudah puluhan tahun ditawarin oleh keluarga saya, Kristen semua. Untuk baptis. Tapi setiap kali saya mau baptis, itu ada suara yang berkata, kamu itu gak layak. Kamu itu gak layak. Tetapi karena kemarin, pastor itu berkhotbah di hari Minggu bahwa kalau di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Gak ada alasan. Saya mengimani itu. Kata-kata tidak ada yang mustahil itu dia terima. Kata-kata gak ada alasan dia terima. Dan dia menekatkan diri. Dan dia beli sendiri kolam air. Kenapa kok lama 2 jam? Karena dia sedang beli. Kemudian ngisi di rumahnya sendiri. Saya diundang untuk baptis dia di rumahnya dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jika yang sesuatu yang tidak masuk akal, ternyata kasih karunia Tuhan itu bisa menembus. Sesulit apapun hati kekayaan manusia, sesombong apapun, sekuat apapun, sepandai apapun logikanya, setalenta apapun, sejenius apapun, setinggi-tingginya latar belakang Anda, sebersih-bersihnya, sebaik-baiknya keluarga Anda. Jika Anda tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak akan menerima keselamatan. Dan keselamatan Tuhan itu bisa menembus segala tembok. Hari ini, saya undang Anda bangkit berdiri. Kita akan mengambil kesimpulan. Dari perikop ini, kita harus mendouble check. Apa tujuan kehidupan kita? Jika tujuan kehidupan kita tidak seiring dengan kehendak Allah, berarti tujuan kehidupan kita masih ada yang salah. Jika tujuan kehidupan kita adalah mengumpulkan kekayaan atau membanding-bandingkan tujuan kita, posisi kita dengan orang lain, kekayaan kita dengan orang lain, kita masih belum masuk surga. Anda coba pikirkan, ini baik untuk diri Anda sendiri maupun orang-orang yang mestinya Anda menginjili. Jika Anda merasa Anda sudah benar, mungkin ada orang di sekitar Anda yang masih punya tujuan hidup yang salah. Dan ternyata keselamatan ini bagi setiap orang. Jangan Anda putus-putuskan. Ini ras lain, ini orang yang susah, ini apa. Sesulit-sulitnya tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Karena ternyata semasalah problem apapun, Tuhan itulah jawaban bagi setiap orang. Ini yang harus kita imani. Mari kita renungkan, saya rindu. Nanti Roh Kudus akan berbicara. Ada orang-orang yang harus Anda ajak nanti di CG-Van. Ada nama yang muncul saat ada deskripsi orang yang tujuan hidupnya masih salah ini. Orang-orang yang masih memikirkan kekayaan, mengutamakan Tuhan. Tidak mengutamakan Tuhan. Orang ini harus Anda ajak. Mulai pikirkan, sebentar lagi dalam pujian ini, Anda akan mendapatkan namanya atau melihat mukanya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami,
berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Semua tundukkan kepala. Saya percaya Roh Kudus sedang mengalir dalam hati setiap kami. Ini kerinduan setiap kita. Kita mau memenangkan bangsa kita. Saya percaya kita punya bagian di dalamnya. Ada orang-orang sekeliling kita. Mungkin salah satunya adalah seseorang yang masih memikirkan kekayaan. Masih memikirkan karirnya saja. Tidak memikirkan Tuhan dan kekekalan. Orang itu masih butuh menerima kasih karunia dari Tuhan. Dia masih butuh Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Mungkin orang ini dahulunya Kristen tapi sudah menjauh karena bingungnya hanya dengan karirnya sendiri. Ini mungkin orang yang harus Anda ajak balik. Saat ini, saya rindu untuk kita mendoakan orang ini. Dan Anda yang akan dipakai oleh Roh Kudus untuk mengajak dia mendekat kepada Tuhan. Yang mau mengajak dan yang sudah mendapatkan orang itu bisa saudara Anda, bisa tetangga Anda, bisa customer Anda, bisa anak buah Anda, bisa bos Anda, bisa teman sekerja Anda, bisa teman sekelas, bisa saja teman bermain, bisa teman sekolah zaman dahulu. Mungkin sejawat, satu rekan yang dalam satu pekerjaan, satu gedung, orang yang pernah Anda temuin, satu mall, satu area, mungkin tetangga Anda. Jika ada orangnya ini, letakkan tanganmu di dada, doakan orang itu. Kita akan bersama-sama sepakat. Yang mau dipakai Tuhan, ada orang yang perlu Anda jamah, orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, bingungnya hanya kekayaan. Tuhan, Kau lihat, ini orang-orang sedang mendoakan. Saya percaya orang-orang ini adalah salah satu dari bangsa kami yang kami mau selamatkan. Kami berdoa, Roh Kudus pakai kami untuk kami mau mengajak mereka untuk mendekat kepadamu. Pakai kami, urapi kami. Kami punya hikmat untuk mengajak mereka. Kami punya hikmat untuk menginjili mereka. Kami punya hikmat untuk kami ajak mereka saat Cigevan nanti Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami. Hanya dalam nama Yesus. Saya letakkan tanganmu, tetap tundukkan kepala. Tapi mungkin ini bukan mengenai orang lain, tetapi mengenai Anda. Anda sedang berkata, mungkin selama ini saya yang terlalu fokusnya kepada harta. Saya mungkin terlalu mengingini barang orang lain. Saya mengingini karir orang lain. Saya mengingini rumah orang lain. Saya mengingini mobilnya orang lain. Saya mengingini berkat atau kekayaan atau kebahagiaan orang lain. Ampuni hamba. Siapa yang berkata kepada Tuhan, aku belum sempurna Tuhan. Aku gak mau datang dengan sombong dan menuntut-nuntut Tuhan. Aku mau datang dengan rendah hati dan berkata, ampuni aku Tuhan. Aku masih ada yang gak benar Tuhan. Apalagi mengenai coveting ini, mengingini ini. Ampuni Tuhan, mungkin ada ambisi-ambisi yang perlu aku cabut. Yang mau dengan tulus berkata kepada Tuhan, ini bukan tuduhan, ini mengenai hati Anda sendiri. Ini bukan artinya Anda menjual seluruh kekayaan Anda, ini mengenai sikap hati Anda. Jangan nempelnya di harta Anda, tempellah kepada Tuhan. Anda biar mendekat bersekutu kepada Tuhan. Jangan mengutamakan harta Anda, utamakan Tuhan Yesus. Jika Anda suruh milih antara Tuhan dengan harta, biarlah hari ini Anda berkata, Tuhan aku mulai sekarang, aku mau memilih Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang berkata demikian, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Oh aku minta ampun Tuhan jika selama ini aku hanya memikirkan kekayaan. Mereka yang mengangkat tangan ini, izinkan kami mau melayani Anda. Para pendoa nanti akan melayani Anda. Jika tidak keberatan, maju ke depan, bawa semua barangmu. Kami rindu mendoakan Anda. Ayo maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Sebagai deklarasi kepada Tuhan, Tuhan aku gak mau seperti orang muda kaya itu. Aku mau mendatang kepada Tuhan, aku akan lepaskan hartaku. Jika aku harus milih Tuhan Yesus, aku akan pilih Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang berkata aku mau melepaskan hati yang mengingini ini, hari ini maju ke depan. Gak apa-apa, ini deklarasi saja. Ini bukan masalah apa, ini masalah hati Anda. Katakan kepada Tuhan,
seperti sejujurnya. Ampuni Tuhan, selama ini aku masih mengingini karir saya sendiri, mengingini miliknya orang lain. Aku banding-bandingkan, enggak Tuhan. Aku mau dekatnya sama Tuhan, aku milih Tuhan Yesus saja. Aku mau mengingini Tuhan Yesus saja. Aku mau mengutamakan Tuhan Yesus Kristus saja. Yang mau berkata demikian, ayo maju ke depan, kami rindu mendoakan Anda. Bawa semua barang Anda, kami akan melayani Anda bersama-sama. Yang mustahil bagi manusia tidak akan mustahil di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Semua yang ada di depan, angkat tanganmu. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Biarkan Roh Kudus yang akan menguduskan hati Anda. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sekali lagi katakan, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. yang ada di depan angkat tanganmu. Hamba berdoa mewakili mereka. Ini kami Tuhan, ampuni hamba. Ampuni jika saat ini masih ada di dalam hati kami yang masih mengingini harta dunia lebih daripada Engkau. Hari ini kami mau bertobat. Kami mau letakkan Tuhan Yesus Kristus yang paling utama. Kami akan menyimpan harta yang di surga saja. Urapi kami Tuhan. Kami mau memperbaharui hati dan pemikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Urapi kami. Hanya di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa bagi yang di online. Tidak ada yang terlambat. Jarak pun tidak bisa memisahkan. Bila hamba berdoa, pakailah yang dimanapun juga berada. Mungkin keluarga Anda ada yang butuh ini. Ajak mereka datang ke CGFan. Urapi mereka untuk bisa mengajak jiwa demi jiwa yang seharusnya engkau bawa. Melalui perkataanmu, melalui kehidupanmu. Orang-orang ini akan diselamatkan. Mereka butuh keselamatan. Mereka mungkin kelihatannya nyaman punya posisi. Tetapi mereka tidak mempunyai kehidupan kekal. Nggak ada artinya yang sementara ini. Tapi mungkin juga ini Anda sendiri. Hamba berdoa. Engkau sendiri pun mendapatkan kasih karunia Allah. Yang kelihatannya tidak mungkin bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Saat ini juga terimalah kasih karunia Allah. Biarlah engkau kembali diterima di dalam kasih karunia Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama angkat tangan dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, Mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat duduk. Yang belum gak apa-apa, tetap di depan saja, biarkan tetap dilayani. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kepada firman-Mu. Kami percaya bahwa kami pastikan kami keluar dari tempat ini nanti ketika ibadah ini selesai.
Kami punya prioritas yang benar Tuhan. Bahwa Engkaulah segalanya. Engkaulah yang terutama lebih daripada apapun juga. Dan mari kita mau angkat perjamuan kudus kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sucikan roti dan air anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus ini Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan ini, kalau Engkau mau untuk kami mengingat akan Engkau Tuhan, biar perjamuan kudus ini tidak kebetulan. Apa yang kami dengar barusan, dalam perjamuan kudus ini kami kembali diingatkan prioritas kami yang terutama. Biar selamanya Tuhan Yesus, Engkau menjadi yang terutama. Engkau menjadi segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur dan kita makan roti sebagai lambang tubuh Kristus ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenderaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan bersekutu bersama-sama dengan darah Kristus. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak ini. Kalau Tuhan berkata, dia ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan mengulang 2 kali perkataan ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan tahu bahwa hati manusia bisa dengan mudah berubah. Tapi lewat firman Tuhan yang barusan kita dengar, lewat perjamuan kudus juga pada siang hari ini. Sekali lagi biar kita punya hati yang benar. Kita mendapatkan Tuhan sebagai yang terutama. Lebih daripada apapun dan siapapun juga. Mari naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari naikkan syukur kita. Ina maha kaya namaka. Oh namaha sikiri bahaya nama bako. Biar kau menjadi yang terutama Tuhan. Biar kau menjadi segalanya. Biar kau menjadi yang termulia, yang terindah, yang termanis. Kau segalanya, kau segalanya. Oh, kau segalanya. Selamanya Tuhan. Biar selamanya menjadi yang terindah, termanis, termulia. Segala-galanya dalam kehidupan kami lebih daripada apapun dan siapapun juga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, buat perjamuan kudus yang kami lalui barusan. Mengingatkan kami kembali Tuhan. Terima kasih. Dan mari kita mau angkat amplop persembahan ini Bapak Ibu sebelum kita tinggalkan tempat ini. Dan kalau kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan kami bersyukur. Kami mau memberikan persembahan ini dengan sukacita. Lewat persembahan ini banyak gereja-gereja akan dirintis, misionaris diutus. Banyak orang juga akan merasakan uluran tangan kasih Tuhan. Lewat diakonia, MSP, rumah keluarga dan sebagainya. Tuhan pakai gerejamu untuk mengelola ini. Untuk menyatakan perbuatan-Mu yang besar atas dunia ini Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kesempatan memberikan persembahan ini. Dan mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silahkan duduk kembali. God bless you.
faithful to me. Here I stand with an open heart, with all my breath I will praise your name. Jiwaku haus akanmu, seperti rusa yang rindukan air. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari wajah-Mu. Jiwaku haus akanmu, seperti rusa yang rindukan air. Demikian aku memandangmu di tempat kudus dan kemuliaan-Mu. Sebab ku temukan damai dan kekuatan dalam saat teduh